kita, Ustadz Abu Muhammad Hafizullah sudah hadir di tengah-tengah kita. Toib Ustadz, tafadol, waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Nah, jazakillah khair. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, para akhwat dan ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diizinkan Allah untuk melanjutkan kembali kajian rutin Dwi Pekanan kita. Dan ini pertemuan kita yang kedua. Setelah kemarin kita membahas tentang pentingnya bunda untuk bertafaqquh fiddin, sekarang kita akan bahas tentang, wahai bunda, beginilah tahapan ya dalam belajar atau menuntut ilmu. Karena kita tahu ya, segala sesuatu itu mesti ada jalannya. Dan jalanan sejauh ribuan mil itu juga pasti diawali dengan ya langkah-langkah pertama. Betapa banyak orang yang melangkah, saking kejauhannya, awalnya dia bersemangat, akhirnya dia kehabisan tenaga, berhenti. Ya, dan juga di situ ada orang-orang yang memang mereka ketika melangkah meskipun santai pelan, tapi pasti akhirnya dia sampai ke tujuan. Dalam hal ini bukan cepet-cepetan siapa dulu yang sampai, tapi adalah bagaimana kita tetap berada di atas jalan kebenaran, jalan untuk terus belajar meskipun kita nggak sampai di tujuan. Ya, karena sampai atau enggaknya tujuan kita itu bukan berada di bawah tangan kita, tapi itu berada di bawah tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Dalam belajar itu tentunya ada tahapannya. Ada marhalah. Ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Nah, sebagaimana kita tahu bahwasannya kita secara asal dilahirkan itu enggak membawa ilmu sama sekali. Artinya kita bodoh, jahil. Tapi Allah berikan kepada kita instrumen untuk belajar, sehingga dengan instrumen tersebut kita bisa memperoleh ilmu. Apa instrumennya itu? Yaitu pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Ternyata pendengaran, penglihatan, dan pemahaman itu juga berkembang ya secara bertahap. Yang pertama pendengaran dulu, itu yang berkembang lebih dominan. Kemudian baru penglihatan, kemudian baru pemahaman. Artinya segala sesuatu itu ada step-stepnya. Qalilan, sedikit demi sedikit. Halan fahalan, ya. Setingkat demi setingkat. Ya. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, ya. Semua ada langkah-langkahnya dan tingkatan-tingkatannya. Seorang penuntut ilmu hendaknya dia harus mengikuti langkah-langkah tersebut, tingkatan-tingkatan tersebut, tahapan-tahapan tersebut. Agar ilmu yang dia peroleh, ilmu yang akan bermanfaat untuk dirinya, menempel kepada dirinya, jadi nggak mudah lepas. Nah, jika kita perhatikan ya, ini kita singgung sedikit nih, karena ini belum kita singgung di pertemuan kemarin ya, yaitu ada tingkatan ilmu, tingkatan idrok, pengetahuan. Karena arti ilmu itu apa sih? Ilmu itu maknanya adalah ya idrokus syai' ya ala haqiqatihi. Ya kurang lebihnya seperti itu. Yaitu kita memahami sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Sesuai dengan kondisi realnya. Jadi apabila seseorang itu dia mengetahui sesuatu sesuai dengan kondisi realnya, sesuai dengan hakikatnya, maka dia dikatakan berilmu. Saya contohkan misalnya, ya. Ketika saya mendeskripsikan
Ibu-ibu, apa benda yang ya bentuknya melingkar, elips, ya, seperti tabung, kemudian biasanya terbuat dari kaca, kemudian dipakai untuk menampung minuman. Nah, ini dari deskripsi ini ya akan masuk maklumat ke dalam pendengaran kita. Kemudian dari deskripsi tersebut akan membentuk skema. Skema-skema kita berusaha untuk membayangkan, oh bentuknya tabung, oh bentuknya elips, oh bentuknya tube ya. Oh dia dari kaca. Oh gunanya untuk nampung air ya, berarti gelas gitu loh. Nah, kenapa kita bisa menyebut itu gelas? Karena kita sudah mengetahui dulu gelas itu seperti apa bentuknya, untuk apa fungsinya. Kalau kita belum pernah tahu gelas, ketika dideskripsikan seperti itu, maka itu akan menjadi abstrak. Kita nggak ngerti, cuman kita berusaha untuk meraba-raba. Ya. Nah, lain halnya apabila saya nggak perlu mendeskripsikan, saya cuma langsung tinggal angkat gelas, saya tunjukkan kepada ibu-ibu, saya mengatakan, ini loh Bu, namanya gelas. Nah, Anda langsung melihat, oh itu gelas, oh ini namanya gelas. Ya, jadi Anda langsung tahu tuh. Setelah Anda tahu, setelah melihat, Anda bisa mendeskripsikannya, meskipun tiap orang punya kemampuan mendeskripsikan yang berbeda-beda. Tapi Anda tahu bagaimana bentuk gelas itu, bagaimana ya gelas itu bentuknya, warnanya, ukurannya, itu Anda tahu. Ya. Nah, itulah yang akan membentuk tingkatan idrak, tingkatan ilmu. Yang pertama kita awali dari ketidaktahuan dulu, atau al-jahl. Itu asalnya, kita ini bodoh, jahil. Tapi ada tingkatan kebodohan yang paling parah. Tingkatan kebodohan yang paling katanya orang Jawa, nemen. Apa itu jahlul murakkab? Jahlul murakkab. Jahlul murakkab adalah ya pengetahuan berkebalikan dengan hakikatnya. Nah, padahal ini jahal ya, tapi dikatakan pengetahuan yang berkebalikan dengan hakikatnya. Jahal murakkab ini adalah orang yang nggak tahu, tapi dia mengklaim dirinya tahu. Dan ketika dia menjelaskan, ternyata yang dia jelaskan itu berkebalikan dengan hakikatnya. Itu namanya jahal murakkab. Ya, misal contoh. Ya, ada orang dia nggak tahu gelas. Ya, kita ambil contoh yang gampang aja. Kita kembali ke contoh gelas tadi. Dia nggak tahu gelas. Tapi dia pura-pura tahu. Ketika dikatakan gelas, oh iya, yang bentuknya kotak itu ya, yang dari kayu itu ya, gitu. Jadi dia mendeskripsikan dengan benda yang lain, atau dengan gambaran yang lain, atau bahkan berkebalikan dari yang aslinya, yang sejatinya. Nah, maka orang seperti ini disebut dengan jahal murakkab, ya kebodohan yang bertingkat. Kemudian tingkatan setelahnya adalah jahl al-basit. Jahlul basit adalah ketidaktahuan tentang sesuatu. Karena memang nggak tahu gitu loh. Beda sama murakkab. Ya. Kalau orang murakkab ini biasanya muta'alim, artinya sok tahu. Dan orang seperti ini adalah susah diberitahu. Kenapa? Karena dia sudah mengklaim dirinya tahu, padahal sebenarnya dia nggak tahu gitu. Tapi berbeda dengan jahlul basit. Jahlul basit itu dia nggak tahu karena memang nggak tahu. Ketika diberitahu dia akan mudah untuk menerima. Makanya para ulama menasehatkan ketika kita bertemu dengan jenis manusia ini penting ini untuk kita ketahui. Ya, apa nih ada batuk. Di antara mereka ada yang mengatakan kalau hari ini aku bertemu dengan orang yang lebih alim daripada aku, lebih pintar daripada aku, level keilmuannya lebih tinggi dari aku, maka aku akan jadikan hari itu sebagai hari aku belajar. Ya, jadi kalau ketemu orang yang lebih alim, dijadikan itu hari belajar. Kemudian yang kedua, apabila aku bertemu dengan orang yang setingkat atau selevel keilmuannya dengan aku, maka aku akan jadikan hari itu sebagai hari munadharah, hari diskusi ilmiah, hari saling berdialog dan berdiskusi secara ilmiah. Ya, ketemu orang yang selevel ilmunya. Kemudian yang ketiga,
apabila aku bertemu di hari itu dengan orang yang lebih rendah level keilmuannya dari aku, ya artinya lebih jahil daripada aku, maka aku akan jadikan hari itu sebagai hari mengajar, hari berbagi ilmu. Ya, jadi ketemu orang yang lebih jahil, kita ajarkan dia. Hari berbagi ilmu. Nah, yang keempat, apabila aku ketemu sama orang yang muta'alim, orang yang sok tahu, orang sok tahu itu artinya adalah orang yang dirinya tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Ya, orang yang nggak tahu kalau dirinya itu nggak tahu. Ini orang yang parah. Maka kata mereka, aku jadikan hari itu sebagai hari liburku. Prei katanya orang Jawa. Libur. Ya, capek ngurusin orang seperti itu. Makanya mereka mengatakan, apabila engkau bertemu dengan orang yang dirinya tahu bahwasanya dirinya itu tahu, maka ketahuilah dia adalah orang yang berilmu. Ya, maka ambillah ilmu darinya. Dan apabila engkau bertemu dengan orang yang dirinya tidak tahu bahwasanya dirinya tahu, dirinya tidak tahu kalau dirinya itu sebenarnya berilmu, maka dia adalah orang yang lalai. Maka ingatkan dia. Ya, sebenarnya dia tahu, tapi ya dia nggak tahu atas ketahuannya, atas keilmuannya dia. Ya. Dan ketiga, apabila engkau bertemu dengan orang yang tahu bahwasanya dirinya tidak tahu, dia sadar nih dirinya jahil, maka ajari dia. Engkau ketemu sama orang yang tahu dirinya nggak tahu. Tapi apabila engkau ketemu dengan orang yang nggak tahu kalau dirinya nggak tahu, nah ini berarti jauhi dia. Nggak usah sibukkan diri dengan orang seperti itu. Lelah, capek. Anda, wahai para ummahat, akan mendapati di dalam keseharian dan interaksi Anda, ya dengan teman-teman Anda atau dengan orang-orang di sekitar Anda, itu akan ada 4 jenis manusia seperti ini. Pertama, dia orang yang memang pintar, Masya Allah, maka ambillah ilmu darinya, ambil manfaat darinya, beristifadah darinya. Atau yang sama-sama baru belajar, atau sama-sama ya tingkat levelnya sama. Jadikan itu ya sebagai partner kita untuk belajar. Saling bermunadharah, saling murojaah. Kemudian ada teman kita yang baru belajar, yang lebih baru daripada kita, sehingga kita sedikit lebih banyak ilmunya dari dia. Maka jadikan itu sebagai hari berbagi. Kita ya berbagi ilmu dengannya. Tapi kalau ketemu orang yang bodoh tapi sok pinter, maka jauhi. Gak usah diladeni, baik di dunia nyata ataupun dunia maya. Nah, dunia maya ini banyak orang-orang seperti ini. Karena itu orang seperti ini nggak usah diladeni. Itu orang jahlul murakkab. Tapi kalau jahlul basit, karena dia nggak tahu, maka peluang dia untuk dinasehati dan diajari lebih besar. Nah, kemudian di atas jahal itu ilmu. Pertama adalah ya masih ragu-ragu nih atas pengetahuannya. Itu bertingkat. Ragu ini bertingkat. Pertama, al-wahmu, waham. Waham ini artinya orang yang apa yang dia ketahui lebih banyak daripada yang Nah, saya izin mute dulu ya, karena suaranya masuk ya. Jadi al-waham ini artinya adalah orang yang ketidaktahuannya itu lebih dominan daripada yang dia tahu. Jadi dia lebih banyak nggak tahunya ketimbang yang dia tahu. Ya. Yang kedua, syak. Yang nggak dia ketahui sama dengan yang dia ketahui. Ya 50-50 lah. Yang ketiga, zon. Nah, kalau zon ini yang dia tahu lebih banyak daripada yang nggak dia tahu. Ya, tapi tetap masih ada ketidaktahuan. Nah, yang paling tinggi adalah yakin. Ternyata yakin juga bertingkat. Pertama, ilmu yakin. Yaitu pengetahuan yang melahirkan yakin berangkat dari dalil atau bukti. Kita ini memiliki ilmu yakin bahwasanya surga dan neraka itu ada. Ya, bahwasanya alam barzakh itu ada. Ilmu yakin, kenapa? Karena kita menetapkan itu berangkat dari dalil dan bukti. Ya. Kita yakin, harus yakin. Meskipun kita belum pernah menjumpainya, belum pernah melihatnya, tapi surga neraka itu ada. Itulah ilmu yakin. Ya. Kita mengetahuinya dari jalur ilmu. Ilmu itu berangkat dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, ya nanti orang-orang yang telah meninggal dunia di alam kubur, Allah akan perlihatkan tempatnya nanti. Ini surga, ini neraka. Dia sudah melihat dengan kedua matanya.
orang-orang yang Allah sudah lihatkan surga ini tempatmu, maka dia kepingin segera supaya kiamat itu datang. Supaya dia bisa segera masuk ke dalam surga. Sementara orang-orang yang ditunjukkan tempatnya di neraka, dia menyesal, dia sedih. Ya, dan dia berangan-angan agar Allah mengembalikan dia di dunia agar dia bisa banyak beramal. Nah, ketika dia melihat meskipun dia belum merasakannya, itu namanya ainul yakin. Nah, baru tingkat yang paling tinggi adalah haqqul yakin ketika seseorang sudah menapakkan kakinya ke dalam surga atau ke neraka. Itulah haqqul yakin. Nah, ini adalah tingkatan ilmu. Ya. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah. Kemudian yang perlu kita pahami, ada yang namanya ilmu hakiki. Itulah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun." Ya, setiap ilmu selain daripada Al-Qur'an itu adalah menyibukkan, melalaikan, ya. Ilal hadits wa ilmal fiqh fid din, kecuali ilmu hadis dan ilmu fikih di dalam agama. Jadi semua ilmu selain Quran, selain hadis dan fikih itu semuanya melalaikan, menyibukkan, melenakan. Ya. Jadi ilmu yang benar-benar dikatakan ilmu adalah Al-Qur'an, sunnah dan ilmu agama. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu makana fihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah apa yang di dalamnya mengandung perkataan haddatsana, akhbarana, ya, amba'ana dan seterusnya. Artinya ada sanadnya. Sanad itu adalah bagian dari keistimewaan agama kita. Karena dengan adanya sanad, ya, agama kita ini terpelihara dan terjaga. Al-Qur'an dan sunnah terpelihara dan terjaga. Artinya bisa dibuktikan keotentikannya dan keorisinalitasannya karena adanya sanad. Jadi jelas yang menyampaikan itu siapa. Beda sama kisah-kisah cerita-cerita wali misalnya. Nggak tahu yang cerita siapa. Orangnya jujur atau enggak. Orangnya bagaimana akidahnya. Kita nggak tahu. Tapi itu cerita yang turun-temurun dan mungkin udah banyak distorsi. Kita nggak tahu. Tapi kalau itu Al-Quran, itu mutawatir. Hadis Nabi, ya, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Artinya bisa dicek keotentikannya melalui jalur siapa yang menyampaikannya. Dari sahabat, semua sahabat itu udul, adil, thiqah, kredibel. Pasti diterima. Kemudian tabi'in. Nah, baru dicek di tabi'in. Pertama, tabi'innya ini ketemu nggak dengan sahabat? Kalau nggak ketemu berarti ya bukan tabi'in sebenarnya. Yang kedua, orangnya jujur nggak? Atau pembohong? Yang ketiga, thiqah tidak. Kredibel tidak. Yang keempat, dobet tidak. Hafalannya kuat nggak? Atau jangan-jangan gampang lupa. Ya. Dan seterusnya. Yang kelima, adil nggak dia? Atau dia tukang maksiat? Atau yang semisalnya. Jadi dicek semuanya. Karena apabila berita itu sampai kepada kita dari orang yang jujur, hafalannya kuat, kredibel, ya, adil, dan seterusnya, maka nggak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Ya, untuk menolak. Nah, makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-ilmu makana fihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah apa yang di dalamnya ya mengandung ya haddatsana. Ya. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan ilmu. Ya. Nah, ini saya coba matikan dulu annotate-nya karena mungkin nggak sengaja layarnya tersentuh-sentuh ya. Sama saya matikan dulu unmute ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Jadi ilmu itu adalah apabila ada sanadnya, artinya terpelihara keotentikannya. Kita yakin itu memang berasal dari Rasulullah. Karena ada bisa dicek keotentikannya. Makanya kata Imam Syafi'i, wa masiwadzaka atau dzalika waswasu syaitan. Adapun selain daripada ini, daripada yang disebutkan ini, maka itu nggak lepas dari waswasnya syaitan, bisiknya syaitan. Karena kita nggak tahu keotentikannya. Ya, bisa jadi itu memang mengandung waswas dari syaitan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, nggak bisa berubah ini ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ketika ingin menunjukkan kebaikan dan memberikan kebaikan, maka Allah jadikan orang itu ngerti tentang urusan agamanya.
Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, siapa yang dikehendaki baginya kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Ya, wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Sesungguhnya aku ini hanyalah pembagi yang membagi-bagikan, sementara Allah lah yang memberikan. Ya, jadi yang ngasih itu Allah. Rasulullah cuma membagi. Walam tazal hadhihi al-ummah qa'imah ala amrillah la yadhurhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Umat ini akan senantiasa tegak di atas perintah Allah dan tidak akan mencederai mereka, orang-orang yang menyelisih mereka sampai datangnya hari kiamat. Ya, muttafaqun alaih. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa apabila Allah itu menunjukkan tanda kebaikan pada seseorang, maka Allah jadikan dia ngerti tentang urusan agamanya. Nah, kemudian juga ini kita bicara tentang para wanita ini. Ini sudah kita singgung di pertemuan yang lalu. Kenapa wanita Ansor itu adalah wanita terbaik? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, "Ni'man nisa'i nisa'ul ansor lam yakun yamna'uhunnal haya'u an yatafaqqahna fid din." Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Kenapa? Karena rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk belajar agama, memperdalam agama. Dan Anda, wahai para wanita, belajarlah dari ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang beriman, istri-istrinya Nabi dan para sahabat-sahabat wanita dan ulama-ulama wanita yang ma'rufah. Belajarlah dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana Imam Zuhri memuji beliau, "Lau jumi'a ilmu Aisyata ila ilmi jami'in nisa' lakana ilmu Aisyata afdal." Sekiranya dihimpun ilmunya Aisyah dibandingkan dengan ilmunya seluruh wanita, maka ilmunya Aisyah lebih utama. Ibnu Katsir berkata, "Lam yakun fil umami mithlu Aisyah fi hifdhiha wa ilmiha wa fasahatiha wa aqliha." Ya, enggak ada di umat ini seorang wanita yang semisal Aisyah di dalam hafalannya, keilmuannya, kefasihannya, dan akalnya atau kemampuan logikanya. Jadi dipuji Ibunda Aisyah di dalam 4 hal. Kemampuan hafalannya, ya, kedalaman ilmunya, kepiawaiannya di dalam berbicara yang fasih, dan akalnya yang cerdas. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, "Afqahu nisa'il ummah 'alal itlaq wala a'lamu fi ummati Muhammad bal wala fi nisa'i mutlaqan imra'atan a'lama minha," yakni min Aisyah. Ya, wanita yang paling faqih dari umat ini secara mutlak, dan aku tidak pernah tahu ya yang lebih pintar, ya, yang lebih afqah, yang lebih faqih di umatnya Nabi Muhammad, bahkan ya tidak pula di tengah-tengah seluruh wanita secara mutlak wanita yang lebih cerdas, lebih berilmu daripada Aisyah. Urwah bin Zubair berkata, "Ma ra'aitu ahadan a'lama bi fiqhin wala bi tibbin wala bi syi'rin min Aisyah radhiyallahu anha." Aku belum pernah melihat ada wanita, ya, ada seseorang yang lebih alim tentang fikih, tentang kedokteran, tentang ilmu syair melebihi daripada Aisyah. Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, "Inna Aisyah kanat wahidatan bi asriha fi thalathati ulum." Sesungguhnya ibunda Aisyah adalah satu-satunya wanita di zamannya yang mengumpulkan 3 ilmu, yaitu ilmu fikih, ilmu tib, kedokteran, dan ilmu syair, ilmu syair. Apa pelajarannya, wahai para bunda sekalian? Ya, hendaknya Anda sebagai wanita berupaya untuk menghimpun ya berbagai macam kecerdasan dan ilmu. Ya, setidaknya berusaha nih. Ya, pertama tentunya urusan agama itu udah harga mati, itu mutlak. Kita nggak ngerti ini dan itu nggak apa-apa, asalkan kita ngerti agama. Ya, kita paham tentang urusan agama kita, akidah paling mendasar. Ya, yang kedua adalah Anda perlu mempelajari ilmu skill berbahasa. Ya, berbicara. Dan wanita, Masya Allah, Allah udah karuniakan kemampuan untuk banyak ngomong nih. Ya, secara tabiatnya wanita itu banyak ngomong. Makanya dibilang makhluk yang paling banyak ngomong itu wanita. Punya kebutuhan untuk mencurahkan apa yang di hatinya itu dengan kata-kata. Jadi makanya mereka itu suka bicara banyak, itu wanita. Nah, anak-anak itu menyerap ilmu, ya, terutama tentang kemampuan berbahasa dari ibunya. Karenanya hendaknya ibu itu membiasakan diri untuk berkata-kata yang baik.
Mereka juga menyerap al-fasoha, kefasihan dari ibunya. Ya. Jadi Anda wanita, Anda itu sudah diberikan kemampuan sebenarnya untuk bisa ya berbicara, tapi tinggal Anda mengatur bicara yang baik ya dan bicara yang teratur, yang baik, yang indah kalau perlu, seperti syair. Yang ketiga adalah ilmu tib, ilmu kedokteran. Ya, atau setidaknya mungkin Anda perlu untuk belajar tentang ilmu kesehatan minimal untuk diri Anda dan anak Anda. Tahu ketika anak sakit apa yang harus dilakukan. Ketika anak mencret-mencret apa yang pertolongan pertama apa yang perlu dilakukan. Itu penting, ya. Ini skill yang harus ditumbuhkan. Ya. Nah, kemudian baru yang keempat adalah kemampuan menghafal. Ya, kemampuan menghafal. Jadi belajar untuk mengulang-ulangi baik itu Al-Qur'an, hadis dan yang semisalnya. Ya, ini diantara hal-hal yang bisa Anda pelajari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, sekarang kita masuk ini. Kita belajar tentang qiyat nih. Imam Syafi'i rahimahullah memberikan nasihat bagaimana qiyat agar bisa mendapatkan ilmu. Ya. Itu beliau boleh ucapkan dalam satu bait syair, ya. Ya, dalam dua bait syair, ya. Jadi beliau senandungkan dalam syair. Kata beliau rahimahullah, "Akhi, saudaraku, lan tanalal ilmah." Engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 hal. Saumbika an tafsiliha bi bayanin. Aku akan terangkan sampaikan kepadamu ya perinciannya dengan penjelasannya. Yang pertama adalah zakaun, kecerdasan. Artinya Anda wahai manusia, Allah sudah berikan Anda kecerdasan. Itu modal awal, bekal awal. Apabila tidak memiliki kecerdasan, akal yang memadai, maka tidak terkena taklif beban syariat. Karena yang tidak cerdas berarti imma dia masih anak-anak, ya, maksudnya kecerdasannya belum optimal, akhirnya terangkat pena darinya, atau orang tua yang sudah jompo, yang sudah demensia, suka pikun, atau orang yang pingsan, yang tidur, yang koma, atau yang semisalnya, maka terlepas syariat atau beban taklif darinya. Karenanya hewan, tumbuhan itu tidak mendapatkan beban syariat. Kenapa? Karena tidak memiliki zaka, nggak memiliki akal, kecerdasan. Nah, modal pertama kecerdasan. Meskipun setiap orang itu punya level dan tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Ya, punya level kecerdasan yang beda-beda. Itu suatu hal yang nggak dipungkiri. Ya, meskipun berbeda-beda, Allah sudah berikan itu modal dasarnya kecerdasan. Dan apabila sesuatu itu sering digunakan dan sering dilatih, maka seseorang akan memiliki peningkatan kemampuan. Ya, apabila seseorang dia itu melatih kecerdasannya, ya, maka apabila dilatih kecerdasannya akan semakin menajam. Tapi kalau jarang dilatih, jarang digunakan, ya, maka tentunya juga kecerdasannya akan tumpul. Karena itu apabila seseorang ya, dia misalnya nggak berhasil ketika dalam suatu bidang, bukan artinya dia tidak cerdas, bukan. Ya bisa jadi karena ada faktor-faktor yang lainnya. Dia belum ketemu cara belajar yang tepat, ya, atau mungkin gurunya yang kurang baik, yang kurang benar ngajarin. Jadi banyak faktor. Misalnya kita bisa belajar nih dari seorang ulama atau pembesar Syafi'iyah, Rabi' bin Sulaiman. Salah satu sahabat dekatnya Imam Syafi'i. Ya, dan termasuk pembesarnya Syafi'iyah, ya, di samping Imam Muzanni. Imam Muzanni itu sahabat Syafi'i yang cerdas luar biasa. Tapi berbeda dengan Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman itu disebutkan bati'ul faham, ya, lemah dalam masalah pemahaman. Diterangkan sampai 40 kali itu belum ngerti-ngerti, ya. Makanya dikatakan bati'ul faham, ya, lemot. Tapi Imam Syafi'i nggak menyerah dan nggak berhenti begitu saja. Karena beliau meyakini setiap anak itu punya kelebihan dan keunikan. Dan semua anak selama punya kecerdasan akan bisa distimulasi. Makanya setelah majelis, Imam Syafi'i memanggil Rabi' bin Sulaiman. Ya Rabi', ya, lau qadartu an ut'imaka ta'aman, ya kalau sekiranya aku mampu untuk menyuapi engkau dengan makanan, maka aku akan suapi engkau. Nah, makanya selama beberapa waktu akhirnya Imam Syafi'i meluangkan waktu ya mengajari Rabi' bin Sulaiman secara khusus karena memang beliau memiliki kebutuhan khusus.
sehingga perlu penanganan khusus. Sehingga yang terjadi apa? Imam Rabi bin Sulaiman itu menjadi yang terdepan. Salah satu alimnya dan pembesarnya Syafi'iyah. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah, apabila pendapatnya Imam Muzani dan pendapatnya Imam Rabi itu saling berbeda, maka didahulukan pendapatnya Imam Rabi bin Sulaiman. Apa pelajarannya bisa kita ambil? Kecerdasan itu bisa dilatih. Ya. Asalkan kita tahu caranya dan bersabar. Kemudian yang kedua adalah hirsun. Memiliki semangat, antusiasme. Percuma punya kecerdasan. Percuma punya potensi kepintaran, tapi nggak punya semangat. Semangat untuk belajar, semangat untuk menelaah, untuk mengobservasi, percuma. Ya kecerdasannya itu nggak berguna gitu loh. Bisa usang karena tidak terpakai. Karenanya harus ada semangat, diiringi dengan semangat. Kemudian yang ketiga, ijtihadun, sungguh-sungguh. Percuma punya semangat, tapi nggak sungguh-sungguh. Cuman sekedar semangat, tapi tanpa kesungguhan. Semangat, wah, Masya Allah, aku semangat, tapi nggak ada kesungguhannya. Ya, dan ini gampang futur yang seperti ini. Jadi harus ada upaya dan kesungguhan. Yang keempat, dirhamun. Butuh bekal, butuh uang. Nah, ini banyak nih, para penuntut ilmu itu luar biasa pelitnya. Ini mohon maaf ya. Kalau ada acara-acara misalnya tentang cara investasi dan lain sebagainya, mau berinvestasi bayar acara sampai jutaan. Ya. Atau misalnya ada pelatihan-pelatihan ya untuk ilmu dunia. Atau bahkan parenting modern itu ada seminar-seminarnya mau bayar sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Tapi kalau udah kajian, pengennya gratisan. Ya, bahkan kadang-kadang ketika ada teman-teman bikin kajian yang berbayar, ilmu diperjualbelikan, mencibir. Ya, pengennya apa? Pengennya gratisan. Padahal mereka lupa bagaimana susah payahnya ilmu itu diperoleh. Dahulu para salaf ketika ingin mencari ilmu itu nggak ada yang layah-layah. Makanya mereka mengatakan ya apa namanya? La yunalul ilmu birahatil jasadi. Ilmu nggak diperoleh dengan tubuh yang layah-layah bersantai-santai. Mereka sampai menjual rumahnya, menjual hewan tunggangannya, menjual apa namanya? Perabotannya dalam rangka untuk mencari satu hadis, untuk mencari ilmu. Makanya bekal itu penting. Orang ingin belajar harus berbekal dong. Ya, kemudian yang kelima adalah sohbatul ustad, ya. Sohbatu ustadin, yaitu membersamai seorang guru. Artinya nggak belajar sendiri. Karena apabila belajar sendiri itu cenderung berbahaya. Ya, bisa mudah untuk digelincirkan oleh syaitan. Ya. Makanya dikatakan siapa yang nggak punya syekh, maka dikhawatirkan syekhnya adalah syaitan. Yang keenam, tulus zaman. Ini juga banyak yang lupa. Waktu yang lama, belajar itu nggak sebentar, nggak instan, cuman ikut kajian sehari maka udah selesai. Ikut daurah seminggu maka udah mendolat diri seperti ustadz. Nggak boleh. Belajar itu butuh waktu lama. Ya, minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya belajar itu mulai dari kecil sampai nafas kita yang terakhir. Makanya butuh waktu yang lama. Mereka yang tergesa-gesa, yang pengen cepetan, biasanya nggak dapat ilmu. Ya, ilmunya nggak bermanfaat dan nggak berbarokah. Baik, ibu-ibu sekalian menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di sini ada kunci memperoleh ilmu. Kita ringkas menjadi 4 dalam kata ilmu. Apabila Anda ingin memperoleh ilmu, maka ketahuilah setidaknya 4 hal ini. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Jadi belajarnya kita itu karena Allah, mencari wajah Allah, pahala dari Allah. Ya, karena Allah. Karena itu siapa yang belajarnya bukan karena Allah, maka ilmunya itu menjadi nggak berguna, sia-sia. Apalagi punya tendensi-tendensi dunia. Karena menuntut ilmu termasuk ibadah. Makanya Nabi mengatakan, ya menuntut ilmu itu termasuk salah satu cara dimudahkan Allah masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti suatu perjalanan ya dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Nah, oleh karena itu menuntut ilmu harus ikhlas tendensinya karena Allah. Maka
keikhlasannya inilah yang akan menjadikan upayanya dia di dalam menuntut ilmu itu menjadi langgeng, istiqomah. Karena saatnya istiqomah ya harus ikhlas. Orang-orang yang suka berhenti di tengah jalan itu karena apa? Karena seringkali nggak ikhlas, punya tendensi tertentu. Ya, dan juga orang-orang yang belajarnya ujung-ujungnya menjadi sombong, menjadi sok tahu, suka mencibir, suka menghujat, suka menvonis, suka mencemooh. Itu juga karena nggak ikhlas. Indikasi dia belajarnya tidak ikhlas. Ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya. Ilmunya tidak mendatangkan keberkahan. Akhirnya malah mendatangkan apa? Kesombongan, arogan. Ilmu itu cahaya, nur, ya, yang dapat membimbing seseorang ke arah kebaikan. Tapi juga ilmu itu bisa menjadi nar, api yang akan membakar dirinya apabila dia ya ketika mencarinya, menuntut ilmu tidak karena Allah, tapi karena tendensi dunia. Alih-alih ilmu menjadi hujah yang akan mendukung dia, malah menjadi hujatun alaihi, menjadi hujah yang akan memusuhi dia. Kemudian yang kedua, Anda tidak akan bisa memperoleh ilmu apabila Anda tidak berusaha meraihnya tadarrujan, langkah demi langkah. Setelah ikhlas, langkah demi langkah, pelan-pelan. Ya, langkah demi langkah di sini adalah dengan cara ta'silan, yaitu dengan belajar secara sistematis. Sistematis itu berarti kita belajar minal aham fal muhim, dari yang paling penting ke yang penting-penting berikutnya. Apa yang paling penting? Akidah, tauhid. Ya, itu yang paling penting. Kemudian ke yang penting-penting berikutnya. Kemudian min sigoril ilmi qabla kibarihi. Ini adalah Rabbani. Sebagaimana ucapan Imam Muhammad Ismail Al-Bukhari rahimahullah ketika menerangkan tentang Rabbani itu siapa? Mereka adalah man yurabyun nasa bi sigoril ilmi qabla kibarihi. Mereka yang mengajarkan ya ilmu yang enteng dulu, yang mudah dulu, yang kecil dulu sebelum ilmu yang berat, yang besar. Karena orang-orang yang belajar dari ilmu-ilmu yang berat itu gampang mundur, gampang terpukul, gampang terpuruk. Karena dia merasa berat. Tapi kalau dari yang ringan, yang kecil dulu, pelan-pelan, maka ya itu akan semakin memotivasi dirinya. Karenanya belajar harus sistematis. Kemudian tadarrujan atau langkah demi langkah ini mengharuskan orang belajar harus tafsilan, terperinci, detail. Jadi bukan cuma sekedar tahu ini boleh, ini nggak boleh tanpa tahu dalilnya. Itu bukan penuntut ilmu. Penuntut ilmu dia harus tahu dalilnya meskipun dia nggak hafal dalilnya, tapi dia tahu, dia pelajari. Dia pernah ngerti, oh dalilnya adalah ada di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis ya. Jadi ketika dia belajar, dia ingin mencari ilmu yang dia pelajari itu adalah ilmu yang memang ada dalilnya dari Al-Quran atau Sunnah, bukan sekedar disampaikan oleh Ustadz. Makanya ini ada fenomena ya, orang-orang belajar ketika diskusi sama temannya, kemarin kata Ustadz Fulan nggak boleh loh. Ya, iya nggak boleh sama Ustadz. Ya padahal seharusnya ya bukan hanya membawakan ucapan Ustadz, kemarin Ustadz Fulan mengatakan nggak boleh karena ada hadisnya. Ya, jadi Nabi SAW itu yang melarang. Itu kemarin disampaikan oleh Ustadz. Itu baru benar. Jadi bukan berdalil dengan ucapan Ustadz. Ucapan Ustadz bukan dalil. Nggak boleh menjadikan ucapan Ustadz itu dalil. Ini sadar nggak sadar banyak loh dialami oleh teman-teman kita. Apalagi yang baru ngaji. Apalagi emak-emak ini. Ya, itu saya sering mendengarkan itu. Oh itu nggak boleh jeng, kata Ustadz Syafiq begini. Oh kata Ustadz Badru begitu, ya masya Allah ya, Ustadz Syafiq, Ustadz Badru adalah guru-guru kita, masya Allah. Tapi mereka nggak pernah mengajarkan agar mengikuti ucapan mereka, perkataan mereka, tapi ikuti dalil, ikuti hujjah. Ustadz Syafiq mengatakan demikian karena beliau menyampaikan ada hadisnya. Ustadz Badru mengatakan demikian karena memang ada ayatnya di dalam Al-Quran. Itulah penuntut ilmu. Kalau Anda ingin memperoleh ilmu yang benar, maka tafsil terperinci. Ketika Ustadz menerangkan harus tahu dalilnya apa, argumentasinya apa. Gak cuman karena Ustadz yang menyampaikan, oh ya udah berarti kita langsung ya terima begitu saja. Enggak.
Kemudian yang ketiga adalah memilih guru. Memilah dan memilih guru. Selektif. Ya. Ini adalah metodenya Ahlus Sunnah. Harus selektif mencari guru. Memilah dan memilih. Tidak langsung menerima begitu saja. Sebelum ya kita benar-benar berupaya untuk selektif. Artinya menseleksi. Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, al-ilmu huwad din. Ilmu ini adalah agama. Maka fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya. Bahkan juga ya seperti Yahya bin Ma'in, ya Abdullah bin Mubarak dan yang semisalnya mengatakan ya ilmuka dinuka lahmuka. Diulang-ulang. Ilmumu adalah agamamu adalah dagingmu, darah dagingmu adalah dagingmu. Ya, maka perhatikanlah dari mana engkau mengambilnya. Ya. Jadi harus selektif di dalam mencari guru. Ahlu sunnah itu selektif di dalam mencari guru, di dalam mencari kebenaran, di dalam menuntut ilmu. Tapi ahlu sunnah adalah orang yang wasat, adil, objektif. Manakala ada suatu kebenaran datang, maka dia menerimanya. Jadi wajib menerima kebenaran dari manapun datangnya. Ini perhatikan, jangan sampai salah kaprah ya. Menerima kebenaran dari manapun datangnya. Harus menerima kebenaran dari manapun datangnya. Tapi tidak boleh mencari kebenaran dari setiap orang. Nggak boleh. Bedakan antara mencari dengan menerima. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, yang cukup panjang, di mana Abu Hurairah menjaga gudang makanan. Ya, singkat cerita, beliau berhasil menangkap yang ternyata pencurinya syaitan, dan kemudian beliau lepaskan karena syaitan mengajarkan ayat kursi. Kemudian disampaikan Abu Hurairah ke Rasulullah. Apa ucapan Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, ya, shadaqaka wa huwa kadzub. Setan itu jujur kepadamu, padahal dia pendusta. Artinya ketika itu memang benar, ya diambil, meskipun dari setan. Dan setan pendusta. Tapi karena itu kebenaran, maka wajib diterima. Ya. Nah, itu pelajarannya. Nah, tapi Nabi mengatakan demikian bukan artinya kita mencari kebenaran dari setan. Enggak. Tapi kalau ada kebenaran, meskipun berasal dari setan, wajib diterima. Namun, harus dipahami, masalahnya adalah kita sudah memiliki kemampuan enggak untuk menfilter. Ya, untuk memilah-milah. Ya. Nah, karenanya, perkataan yang mengatakan ambil baiknya, buang buruknya, itu enggak benar. Untuk orang baru belajar. Adapun orang yang sudah mumpuni itu baru benar. Dia bisa menfilter, mengambil baik, membuang buruknya. Tapi orang baru hijrah, orang baru belajar, nggak bisa. Khawatirnya bukannya dia mengambil baik, buang buruk, yang ada adalah dia mengambil buruk, buang baik. Itu lebih ngeri lagi kan? Nah, kemudian yang keempat adalah upaya tiada henti. Karena ilmu itu nggak bisa diperoleh dengan hanya sehari, sepekan, sebulan, nggak bisa. Harus istimror, berkesinambungan. Makanya pernah suatu ketika Imam Ahmad rahimahullah ditanya, ya, sampai kapan Anda menuntut ilmu? Beliau menjawab, sampai ke liang lahat, sampai wafat. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah-langkah ini. Langkah-langkah menuntut ilmu, memperoleh ilmu. Ya, ini udah masuk ke bagian terakhir. Bagaimana sih, wahai para bunda, agar kita bisa memperoleh ilmu, dan ilmu kita itu ilmu yang membuahkan manfaat? Yang pertama, ketika Anda akan belajar, maka hadirkan niat. Perbaiki dulu niat, luruskan niat karena Allah. Ya, belajarnya kita adalah karena Allah. Ya, untuk mendapatkan pahala dari Allah dan menghilangkan kebodohan kita, itu boleh. Ya. Jadi niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah. Itu penting. Karena berdoa itu bukan hanya di akhir. Doa di awal, doa di pertengahan, dan doa di akhir. Doa, minta kepada Allah. Ya, misalnya kita berdoa, ya, Allahumma la ilma lana illa ma ya 'allamtana. Atau kita juga minta kepada Allah, ya, Allahumma, ya, zidna ilman nafi'ah, ya, tambahkan untuk kami ilmu yang bermanfaat. Atau doa-doa yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah as-samtu, diam. Nah, ketika Anda belajar,
Anda nggak bisa memperoleh ilmu apabila Anda tidak diam. Anda harus diam. Ya, diam secara lisan dan diam secara fisik. Artinya nggak banyak gerak. Ya, kecuali memang dibutuhkan. Diam. Itu adabnya menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, istima. Istima itu mendengar dengan seksama, bukan sekedar simak ya. Simak itu hanya mendengar doang. Hanya sekedar mendengar. Contoh misalnya simak itu Anda hadir di kajian kita sambil Anda ngobrol, sambil Anda melakukan aktivitas yang lainnya. Artinya cuma sekedar simak. Artinya yang disampaikan itu tidak benar-benar fokus didengarkan dan tidak meresap di dalam pemahaman kita. Berbeda dengan orang yang istima. Istima berarti dia menghadirkan dirinya, fisiknya, dan konsentrasinya. Dia mendengarkan dengan seksama. Dia siapkan alat tulis, dia duduk, Masya Allah. Dia hadirkan dirinya zahiran wa batinan. Itulah istima. Makanya apabila itu di dalam hal yang sifatnya Al-Quran atau belajar menuntut ilmu, harus istima. Harus istima. Ya. Makanya di dalam Quran, di dalam Al-Quran dikatakan ya, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah, ya. Wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan seksama, istimaklah dan diamlah agar kalian dirahmati. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman keterbalikannya adalah ya, siapa yang tidak mau istimak mendengarkan Al-Quran dengan seksama dan diam, maka tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Ngeri loh kalau nggak mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian setelah itu baru al-fahmu, memahami. Berusaha memahami. Allah berikan kemampuan, karena Allah berikan kita zakat kecerdasan. Pemahaman kita ini akan semakin bertambah apabila diikuti dengan husnul samtu dan husnul istima'. Baiknya diam dan baiknya mendengarkan dengan seksama. Semakin baik seseorang itu di dalam diam dan istima', maka semakin baik pemahamannya. Apabila diamnya nggak baik, istima'nya nggak baik, maka seringkali pemahamannya juga nggak baik. Karena itu apabila ada teman yang suka habis kajian itu salah paham, itu berarti biasanya dia nggak diem atau ya kurang istima' gitu loh. Nggak konsentrasi. Ya. Kemudian setelah memahami, baru kita menjaga ilmu. Di antaranya dengan kitabah. Mencatat ilmu. Nabi SAW mengatakan, ya qayyidil ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Ya. Jadi di antara karakteristik penuntut ilmu adalah mencatat ilmu. Nggak cuma mengandalkan memori, hafalan. Karena kata para ulama yang namanya adzakirah, hafalan itu ya kha'inah. Suka berkhianat. Seringkali nih ya kita misalnya ketemu misalnya nih, contoh gampang-gampangan aja, ketemu sama sahabat lama kita, udah lama nggak ketemu. Ya kemudian karena kita ada urusan cepet-cepetan, handphone kita kebetulan lagi kehabisan baterai. Kita nanya nomor HP-nya. Ya, terus akhirnya kita enggan untuk mencatat. Padahal kita bawa bolpen. Kalau kita tulis nanti kelamaan ya. Akhirnya apa? Ya udah, dia minta disebutkan aja. 0812 sekian. Terus dia ulang. Oh iya hafal insyaallah. 0812 hafal. Karena Allah berikan kemampuan menghafal. Ya. Nah, ketika dia sudah berjalan nggak sampai 5 menit, ya. Lalu kemudian dia lihat ada orang misalnya jatuh. Nah, kemudian dia berusaha menolong. Masya Allah, orangnya baik. Setelah itu apa? Bubrah yang dia hafalkan tadi. Berapa tadi nomornya ya? Tadi berapa ya? Lupa tiba-tiba. Padahal dia yakin dia nggak akan lupa. Karena ingatan manusia itu suka berkhianat. Makanya manusia itu memang tabiatnya pelupa. Sampai-sampai ulama mengatakan ya, sumyal insanu insanan linisyani. Manusia itu disebut insan karena suka lupa, sifat nisyannya. Makanya dikatakan al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Itu manusia. Ya. Karenanya obat dari lupa itu adalah kitabah, menulis. Menulis. Alhamdulillah sekarang ini ya, sarana untuk menulis itu banyak. Nggak mesti harus bawa buku. Nggak mesti harus bawa pulpen. Sekarang dari smartphone bisa, dari gadget bisa. Apalagi tablet yang ada pennya, stylusnya. Masya Allah. Ya. Nah kemudian setelah itu baru hifdhu, menghafalkan. Apabila ada ayat atau ada matan, hafalkan. Ya, karena di antara cara untuk menjaga ilmu dengan menghafalkannya.
Kemudian yang berikutnya adalah murojaah, mengulang-ulang. Nah, ini adalah kunci untuk mempertahankan hafalan dan menjaga ilmu. Murojaah. Kenapa? Karena tadi manusia suka lupa. Obatnya lupa adalah murojaah. Ya, obatnya lupa murojaah. Kemudian mengamalkan ilmu tadi semampunya. Baru setelah itu mengajarkannya, kemudian sabar. Sabar di dalam diam, sabar di dalam istima, mendengarkan dengan seksama, sabar di dalam memahami, sabar di dalam mencatat, sabar di dalam menghafalkan, sabar di dalam murojaah, sabar di dalam mengamalkan dan mempraktekkan, sabar di dalam mengajarkan, sabar di dalam menghadapi ujian, sabar semuanya. Kunci dari semua kesuksesan ini adalah sabar. Man sabara dhafira. Siapa yang sabar dia akan berhasil. Artinya kita nggak akan bisa sukses memperoleh ilmu apabila kita nggak sabar. Itu kunci utamanya, sabar. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil nih misalnya dari Al-Qur'an dan dari hadis. Kita ulang-ulang, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Coba Anda perhatikan. Yang diminta pertama kali apa? Ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat, kita bisa tahu mana rizki yang halal, mana yang haram, mana yang thayyib, mana yang khabith. Dengan ilmu juga kita bisa beramal, sehingga amalan kita amal yang makbul, yang diterima. Karena kita tahu ini amal yang bisa diterima, ini amal yang bisa ditolak. Amal yang diterima apabila ikhlas dan meniru atau mencontoh Rasulullah. Kemudian juga kita berdoa, Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, ya faqihkan aku di dalam urusan agamaku. Kenapa? Karena apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan jadikan dia faqih terhadap urusan agama. Ya, dan kita ingin tentunya mendapatkan kebaikan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan, dan pemahaman yang benar. Dan masih banyak lagi doa-doa yang lainnya. Terakhir, ya, ini mungkin hanya sebagai contoh. Buku-buku apa yang perlu dipelajari? Tentunya yang pertama kali adalah Al-Quran dan tafsir. Di antara tafsir yang ringan yang bisa kita pelajari adalah Taisirul Karimir Rahman, karyanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini juga sudah diterjemahkan. Kemudian ada Al-Wajiz fit Tafsir. Juga setahu saya sudah diterjemahkan atau belum ya? Saya lupa ini. Kemudian di dalam bidang hadis. Hadis Arba'in Nawawi, kalau perlu dengan syarahnya. Dengan syarahnya hadis Arba'in Nawawi itu banyak. Ada syarahnya ya. Imam Nawawi sendiri. Kemudian ada syarahnya Ibnu Daqiqil Aid. Kemudian ada syarahnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian ada syarahnya Syekh Nizam Sultan, ya itu juga diantara syarah yang bagus. Dan masih banyak lagi syarahnya. Kemudian Bulughul Maram, kemudian Umdatul Ahkam, ya buku-buku kumpulan hadis Nabi. Kemudian juga Riyadhus Shalihin, ya. Kemudian di dalam hal akidah ini juga penting. Ya, hendaknya seorang penuntut ilmu itu dia mempelajari dan menamatkan beberapa matan, di antaranya Salasatul Usul, Al-Qawaidul Arba', Kashfus Syubuhat, dan Kitabut Tauhid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Semuanya sudah diterjemahkan dan banyak majelis-majelis ilmunya. Sungguh suatu hal yang patut dipertanyakan statusnya sebagai penuntut ilmu apabila buku-buku ini nggak tamat dipelajari. Kemudian baru pelajari akidah Thahawiyah, akidah Wasitiyah, dan seterusnya. Kemudian di dalam bidang ibadah dan fikih, ya itu bisa belajar tentang sifat sholatin Nabi, baik karyanya Syekh Albani atau karyanya Syekh Bakar Abu Zaid atau Syekh bin Baz, ya, atau sifat Shomin Nabi, baik karyanya Syekh Ali Hasan Al-Halabi dan Syekh Salim Al-Hilali, ya, atau Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah, ya karyanya Syekh Abdul Azim Badawi. Ya, itu semua udah diterjemahkan ini. Kemudian sirah Nabi, ada Ar-Rahiqul Makhtum, karyanya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Mabarkapuri, ya. Jadi Al-Mubarakfuri itu sebenarnya suatu wilayah di India yang disebut dengan Mabarkapur. Ya, beliau berasal dari situ. Ya. Kemudian ada Syama'il Al-Muhammadiyah.
ya Al-Imam At-Tirmidzi, dan masih banyak lagi. Ini setahu saya juga sudah banyak diterjemahkan. Kemudian juga ada ilmu-ilmu dalam hal parenting, ya, dalam hal pendidikan anak. Itu juga banyak bukunya. Sudah diterjemahkan juga banyak. Misalnya ya Tuhfatul Maududnya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian juga ada buku buku Tarbiyatul Auladnya Syekh Said bin Wahab Al-Qahtani. Kemudian ada buku yang ditulis oleh Muhammad Nur Suwaid, ya. Judulnya kalau nggak salah Prophetic Parenting, yang udah diterjemahkan. Kemudian juga ada judulnya juga sama, yang terjemahan itu Prophetic Parenting, ya, tulisannya Syekh Khalid Abdurrahman Al-Ik, ya. Kemudian juga ada tulisannya Syekh Jamal Abdurrahman. Kemudian ada juga tulisannya Syekh Syekh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, ya. Kemudian juga apabila ingin mempelajari Tarbiyatul Auladnya Syekh Abdullah bin Nasih Ulwan, hendaknya diikuti yang sudah ditahqiq oleh Dr. Ihsan Al-Utaibi. Udah ditahqiq hadisnya dan ada kesalahan-kesalahannya itu udah diperbaikin atau udah ditahqiq. Ya. Kemudian ada yang tipis-tipis yang udah diterjemahkan, ya. Itu bisa di-download ya di website anakteladan.id misalnya. Ya. Ada yang udah kami terjemahkan, misalnya Tarbiyatul Aulad fi Dhau'il Kitabi was Sunnah, ya, tulisannya Syekh Abdul Salam As-Sulaiman, ditakrid oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Kemudian juga kami sudah menerjemahkan Al-Wajiz fi Tarbiyah karyanya Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan. Kemudian juga kumpulan hadis tentang pendidikan, ya, Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad juga sudah kami terjemahkan dan udah dikaji semuanya, selesai, tamat, ya, karyanya Syekh Abdul Aziz Al-Huwaitan. Kemudian juga ada Asrul Qawaid fi Tarbiyah, itu ada 14 buku kalau nggak salah, ada belasan buku, ya, tentang pendidikan anak. Itu bisa diunduh dan bisa dipelajari gratis, ya. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Ya, alhamdulillah, ini udah menjelang pukul 11. Mungkin ada pertanyaan, silakan, ya. Ini udah ada pertanyaan yang masuk, ya, yang ada di chat. Bagaimana tahapan belajar untuk kami para ummahat, misal belajar memperbaiki Al-Quran, bahasa Arab, dan Tauhid secara bersamaan, atau dicukupkan satu program selesai baru lanjut program lain? Syukran. Nah, baik. Jadi sebenarnya ya ini kita bisa lihat sesuai dengan kebutuhan dan sesuai juga dengan kondisi dan kelapangan waktu. Karena begini, misal Anda ingin mempelajari tentang Al-Quran, wajib bagi kita untuk bisa membaca Al-Quran sesuai dengan hak-hak hurufnya. Apabila kita belum mampu, maka wajib bagi kita untuk belajar ya makhraj hurufnya dan tajwidnya. Meskipun kita nggak harus mempelajari Al-Quran itu dengan irama-irama tertentu. Yang penting bacaannya baik dan benar. Itu sudah cukup. Ya. Jadi yang penting tajwidnya benar, makhrajnya benar. Ya, jadi boleh ikut kelas tahsin dalam rangka untuk ya menjadikan bacaan kita baik. Ya. Dan ini juga penting. Ya. Nah, kemudian juga setelah itu cari yang paling prioritas. Apa itu? Akidah, tauhid. Ya, cari kelas-kelas akidah tauhid yang membahas kitab misalnya. Kemudian setelah itu yang berkaitan dengan masalah ibadah kita. Cari kelas-kelas yang mungkin ada daurah-daurah tentang sholat, tentang puasa, supaya ibadah-ibadah kita, apalagi sholat itu semakin berkualitas. Ya, artinya ketika kita sholat kita menjadi benar gitu loh. Dan semakin sempurna. Ya. Kemudian juga ya kita bisa belajar bahasa Arab. Nah, ini semua tentunya dikembalikan dengan kondisi kita. Masing-masing kita beda-beda kondisinya. Tentunya ada orang tua yang dikaruniai satu anak, itu seringkali berbeda dengan orang tua yang dikaruniai dengan 10 anak misalnya. Ya. Itu tentunya beda kondisinya. Tapi ternyata ya itu juga nggak menjadi jaminan. Bisa jadi loh ada orang tua yang anaknya 1, tapi dia merasa kok kayaknya sibuk banget, sementara anaknya yang 8, itu dia akhirnya bisa meluangkan waktu. Kenapa? Ternyata dia dibantu sama anak-anaknya yang lebih tua, kakak-kakaknya. Itu Masya Allah. Jadi Allah sudah berikan ya kemudahan-kemudahan itu. Jadi yang paling penting nasihat saya adalah lihat apa yang paling dibutuhkan. Kemudian belajar itu jangan langsung pengen banyak-banyakan. Lebih baik sedikit-sedikit tapi selesai.
dan itu jauh lebih bermanfaat. Ya, sedikit-sedikit tapi tamat, ya. Makanya dikatakan ya, apa namanya? Afdhalul a'mali ya adwamuha wa in qallah. Seutama-utama amalan adalah yang langgeng meskipun itu sedikit. Jadi ada kajian-kajian baik via Zoom ataupun grup WA. Ikuti satu aja atau dua. Yang penting selesai daripada ikut 7 tapi malah kita beribet. Kita nggak mampu ngikutin semua, malah yang terjadi kita futur. Ya. Nah, kemudian juga lihat ya apa namanya dari sisi prioritas. Tentunya prioritas kita adalah kita belajar akidah tauhid. Setelah misalnya kita udah selesai ya salah satu usul, mungkin kita bisa mempelajari yang lainnya yang kira-kira yang kita butuhkan ya. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa melakukannya sebenarnya secara paralel. Artinya hari Senin kita misalnya belajar tahsin, hari Rabu kita belajar tauhid, hari Jumat kita belajar fikih. Itu bisa dan itu lebih baik sebenarnya. Bukan artinya ya kita selesaikan dulu ya kitab tauhid, kemudian kita nggak belajar ini dan kita nggak belajar itu. Ya jadi maksudnya bukan seperti itu. Jadi kita bisa mempelajari hal-hal yang memang kita butuhkan dan itu kita bisa pelajari secara taksil dan tafsil. Bagaimana cara agar istiqomah dalam menuntut ilmu? Terkadang suka ada rasa hampir putus asa karena nggak bisa-bisa dalam belajar. Contoh belajar tahsin, makhorijul huruf yang nggak pas-pas, nafasnya nggak sampai. Syukran Ustaz. Ya caranya adalah jangan mengharapkan hasil, ya, dan jangan tergesa-gesa untuk memetik hasil. Tapi ikuti proses, nikmati proses. Ya, ketika Anda merasa Anda belum bisa, belum mampu, Allah nggak melihat hasilnya loh. Allah melihat upaya Anda. Bahkan orang yang membaca Al-Quran itu ya terbata-bata, itu pahalanya double. Ya, dia mendapatkan pahala double, yaitu pahala atas bacaan Qurannya dan pahala atas upayanya dia, meskipun kesulitan. Ya, jadi kita nikmati prosesnya dan kita lebih bersihkan hati kita. Kenapa? Karena seringkali kadang-kadang ada penyakit hati yang masuk, kita merasa malu, kita merasa nggak enak, kita merasa takut dianggap ini dan itu oleh orang lain. Itu semua kita hilangkan. Karena kita melakukan ini adalah untuk apa? Untuk Allah, karena Allah. Apalagi kita membaca Al-Quran. Ya. Kemudian juga yang nggak kalah penting lagi adalah ketika Anda belajar misalnya Anda nggak bisa-bisa, maka perlu sesekali kita mencoba metode lain. Misalnya cari metode pembelajaran yang lain atau mencari guru yang lain. Bukan artinya kita barok berlepas diri dengan guru yang udah ngajarin kita, enggak. Mungkin bisa jadi ya karena kita masing-masing ini unik ya, punya gaya belajar yang berbeda-beda dan ini suatu hal yang terjadi loh. Jadi saya punya teman ya ketika dulu masih kuliah ya. Nah, dia pernah belajar di salah satu ma'had ya. Saya nggak usah menyebutkan nama ma'hadnya. Itu rosib nilainya. Rosib itu artinya nggak lulus, ya D. Ya. Dia nggak bisa ngikuti pelajaran. Kemudian dia pindah ke Makassar kalau nggak salah. Kemudian dia mondok di sana. Ternyata dia cocok dengan sistemnya. Dan beberapa tahun kemudian ketika saya ketemu, itu Masya Allah, orangnya sudah kelihatan berbeda. Udah lebih kelihatan hafalannya banyak, Masya Allah, lebih tenang. Dan gak lama kemudian dia akhirnya kuliah di Madinah. Ya, sekarang sampai di S2. Padahal dia dulu pernah belajar rosib. Bukan karena ma'had yang ngajarin jelek, bukan karena guru-gurunya yang nggak mumpuni, enggak. Tapi kadang-kadang karena itu tadi, ada hal-hal yang ternyata memang nggak cocok gitu. Ya. Nah, kadang-kadang kecocokan ketika belajar itu penting. Sama seperti ada kawan saya, ya, anaknya itu matematikanya itu selalu jelek, nggak pernah bagus nilainya. Udah diajarin bolak-balik kok kayaknya ini anak ini sampai dikatakan orang tuanya tuh, mohon maaf ya kalau bahasanya kasar, itu blow-on banget gitu katanya. Tapi ketika si anak ini ya, jadi pada saat itu ada temannya punya kenalan, ya, katanya, dia jurusan matematika, masih kuliah, masih mahasiswa.
Nah, akhirnya coba dikenalkan dia dan diajari. Itu ternyata Masya Allah peningkatannya luar biasa. Yang tadinya dia nggak bisa, dia putus asa, dia tuh menganggap matematika itu momok buat dirinya, tiba-tiba menjadi apa? Dia menjadi senang dengan matematika. Menjadi apa namanya? Interest dengan matematika. Tertarik dengan matematika. Ya. Jadi memang gurunya, metode pengajaran itu juga penting. Jadi kalau kita merasa ternyata kita kesulitan selama ini, coba kita sesekali perlu untuk mencari variasi-variasi lainnya. Ya, asalkan itu tidak melanggar syariat. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ya. Ada yang ingin bertanya langsung, silakan. Yang ingin bertanya langsung bisa raise hand. Bagaimana memberi pijakan kepada anak yang berkata capek sekolah di pondok? Apakah sebaiknya anak sekolahkan di luar saja? Ya masalahnya apakah ketika disekolahkan di luar dia nggak akan mengatakan capek juga? Jadi seharusnya ketika kita melihat ada masalah, anak kita mengatakan capek misalnya, ya kita coba cari tahu dulu. Kita objektif dulu. Kita mendengarkan dulu perasaannya dia, gagasannya dia, pikirannya dia. Cari tahu dulu selengkap-lengkapnya. Kemudian kita cari tahu informasi-informasi yang ada di pondoknya. Kita gali dari guru-gurunya atau ustadznya, dari musyrifnya. Kita gali dari teman-temannya, kita gali dari orang tuanya. Cari dulu informasi. Ya, kemudian kita menganalisa, mendiagnosa istilahnya. Ya, mungkin jangan-jangan anak saya di sekolah ada sesuatu. Makanya kita harus tetap terus menguatkan bonding, cari tahu. Ya, ada apa di pondoknya dia? Kenapa dia kok sampai capek? Karena belajar memang capek. Siapa sih yang nggak capek belajar? Ya, ya. Makanya para ulama dahulu mengatakan, ya, bahwasanya la yunanul ilmu bi rahatil jasadi. Ilmu nggak diperoleh dengan tubuh yang berlayah-layah, bersantai-santai. Emang capek, lelah, tapi lelahnya itu insya Allah ya bermanfaat gitu loh. Nah, tapi capek itu ada dua macam. Capek fisik sama capek hati gitu loh. Kalau capek fisik itu mah lumrah manusiawi. Tapi kalau udah capek hati itu biasanya karena nggak suka. Meskipun itu hal yang secara fisik ringan, tapi kalau udah nggak suka dia lakukan, dia gampang capek, dia gampang lelah. Makanya kita harus cari tahu, ya, harus cari tahu dulu gitu loh. Kenapa dia capek, kenapa dia lelah. Makanya kita berusaha mendengar dulu, cari, ajak dia ngobrol, suruh dia cerita, kita dengerin, biarkan dia curhat, sembari kita cari informasi-informasi di tempat lain. Ya. Nah, kemudian setelah kita tahu apa sih yang menjadi masalahnya, yang menjadi problemnya, baru kemudian kita coba cari solusinya. Ya, solusinya yang pertama adalah kita membangun motivasi pada diri anak kita. Kita ajak dia diskusi, bukan kita paksakan. Kita ajak dia dialog, ya. Ya, kamu tahu nggak sih nak kenapa kamu Umi masukkan ke pondok? Ya, kita jelaskan alasan kita dengan cara baik. Ya. Kemudian juga setelah itu kita coba cari solusi, kita bicarakan dengan wali kelasnya, ya. Kalau memang ada masalah-masalah itu kita sampaikan, ya. Nah, lalu kemudian juga setelah itu kita ajarkan anak kita untuk terus bersabar selama beberapa waktu, kemudian kita lihat ada perubahan nggak sih. Sebelum kita tiba-tiba langsung ambil putusan, udah deh, udah sebaiknya anak sekolahkan di luar aja, anak keluarkan dari pondok gitu kan. Padahal kita masih belum tahu sebenarnya masalahnya apa dan kita belum berusaha gitu loh. Nah, kalau memang benar-benar sudah segala upaya kita lakukan, tapi anak kita memang dalam kondisi yang dia nggak nyaman, sementara ketidaknyamanan itu ya suatu hal yang nggak baik sebenarnya bagi perkembangannya, baru kita boleh mengambil keputusan. Ya, misalnya kita tarik anak kita, tapi itu tentunya solusi terakhir. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Bagaimana agar menjadi seorang istri yang selalu dicintai suami? Pertama, cintai Allah. Dan bangun koneksi dengan Allah sekuat-kuatnya dan sebaik-baiknya. Allah insya Allah akan membantu Anda untuk dicintai oleh selain Allah atau oleh orang lain. Kemudian yang kedua, ya, bangun kecintaan kepada pasangan karena Allah. Lillah. Di jalan Allah, fillah. Dengan pertolongan Allah, billah wa ala amrillah, di atas perintah Allah. Bukan karena tendensi
suami cakep, suami kaya, suami ini dan suami itu. Bukan sekedar itu. Itu boleh. Itu ketertarikan kita secara manusiawi. Boleh-boleh aja seperti itu. Ya. Tapi tentunya yang paling mendasar adalah kita membangun cinta karena Allah. Yang ketiga adalah kita menerima suami, ya, accept ya kondisi suami apapun kondisinya, baik dan buruknya. Karena dia adalah pilihan kita. Kita yang memilih dia. Ya. Maka tentunya pilihan kita itu ada apa kekurangan-kekurangannya. Maka kita terima kelebihan dan kekurangannya. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah kita melayani suami dengan sebaik-baiknya. Ya, kita melayani suami dengan sebaik-baiknya. Dengan melayani suami sebaik-baiknya itu akan dapat ya menawan hati suami. Dan kita jadikan itu sebagai ibadah. Kenapa? Karena ketika Anda melayani suami, Anda menaati suami di dalam perkara yang ma'ruf, Anda melakukan itu karena Allah dan Rasul-Nya. Allah yang memerintahkan. Artinya, Anda lebih mengedepankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Meskipun suami Anda tidak baik dengan Anda, suami Anda cuek dengan Anda, abai dengan Anda, tapi Anda tetap berbuat baik dengan suami karena mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Berbeda dengan wanita-wanita yang hanya mendahulukan perasaannya. Ketika dia ngelihat suaminya nggak baik, ngapain aku baik sama dia? Dia nggak pernah baik sama aku, males ah. Perasaannya yang lebih dia gunakan. Lalu ada lagi wanita yang lebih ya cerdas. Ya, artinya dia masih mempergunakan rasio, akal. Ane berbuat baik sama suami Ane kalau suami Ane baik sama Ane. Kalau nggak baik, jangan harap. Biar dia belajar. Ya harus memperlakukan aku baik, aku akan baik. Kalau dia memperlakukan aku buruk, nggak aku bakal berbuat baik dengannya. Dia pakai akal. Ya, artinya dia nggak hanya mengandalkan perasaannya doang. Dia sudah mulai mempergunakan akal. Tetap dia akan berbuat baik apabila suaminya berbuat baik. Ada pamrih. Tapi seorang muslimah yang sebenarnya, yang sejati, dia lebih mendahulukan perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan dia untuk menaati suami di dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara maksiat. Seburuk apapun suaminya, sejelek apapun suaminya misalnya abai, cuek, tetap dia berbuat baik melayani suami. Kenapa? Karena dia melakukan itu bukan karena suami, karena perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena dia meyakini hidupnya, matinya, ya, ibadahnya, semuanya adalah untuk Allah, bukan suaminya. Yang paling dia butuhkan adalah Allah. Suami adalah sebagai ya salah satu karunia ataupun ujian yang Allah hadirkan untuk dirinya. Sehingga dia tetap berbuat baik dengan suami. Ketika seorang dia mendatangkan mindset seperti ini, Allah nggak akan lupakan dia. Sangat besar peluangnya Allah memberikan hidayah kepada suaminya. Kenapa? Karena istrinya tetap berbuat baik. Dan kebaikan itu lebih menawan hati. Ya. Sehingga itu bisa menjadikan sang suami tetap bersemai cintanya. Ya. Kemudian setelah itu adalah banyak bersabar dan berdoa kepada Allah. Ya, berdoa. Banyak berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Ya, minta hidayah kepada Allah, curhat kepada Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bisakah dibuatkan tabel berisikan judul dan penulis bukunya? Ya, ini insya Allah butuh waktu ya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya bisa saya kumpulkan ya informasinya. Afwan ya Ustaz, saya suka baca banyak buku, tapi sayang tidak semua buku itu bisa diingat di otak. Kadang cuman angin lalu. Bagaimana caranya agar bisa fokus dan ingat? Ya nggak ada yang bisa. Sepinter-pinternya orang, dia banyak baca buku juga nggak ada yang bisa semuanya dia ingat. Karena manusia itu memang pelupa. Tapi memang kapasitas memori manusia berbeda-beda. Artinya ada bagian-bagian yang kita ingat, ada bagian-bagian yang tidak kita ingat. Makanya kita perlu murojaah, mengulang-ulang. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah kita perlu membersihkan wadah atau memori kita dari keburukan. Misal nih, kita ingin menghafal Al-Quran, tapi ternyata kita suka mendengarkan musik. Musik dan Al-Quran itu nggak bisa bersanding. Ya, nggak bisa bersanding. Antara serulingnya syaitan dengan kalamullah nggak bisa disandingkan. Karenanya bersihkan dulu wadahnya dari kemaksiatan, termasuk dari lagu-lagu dan musik-musik.
maka yang akan mengisi adalah Al-Quran dengan kebaikan-kebaikannya. Nah, demikian pula ketika kita membaca buku. Nah, tapi ternyata kita sering membaca kita sambi dengan buku-buku kayak yang nggak bermanfaat, novel-novel percintaan, romantisme, ya, yang malah kadang-kadang membuat orang itu jadi baper, kemudian dia berekspektasi suaminya, pasangannya itu seperti yang dia baca, kemudian nggak sesuai ekspektasinya, dia memperlakukan suaminya kurang baik. Gara-gara apa? Bacaan-bacaan itu yang isinya hayalan-hayalan. Ya, akhirnya itu merusak wadah atau hatinya atau memorinya. Karenanya kita perlu membersihkan agar yang terisi baik dan tersimpan baik. Tapi tentunya nggak semua bisa kita hafal. Karena yang paling penting ketika kita membaca buku itu bukan menghafalnya dulu, tapi memahami dulu. Orang dewasa, kaidahnya ini sebagaimana ya faidah yang saya ambil dari Syekh Saleh Sindi, hafizahullah, ya. Ya, beliau adalah guru besar di Universitas Islam Madinah. Ya, ketika daurah syar'iyyah fi masailil aqdiyah wal manhajiyah di Batu beberapa tahun yang lalu, beliau menjelaskan perbedaan belajarnya anak-anak dengan orang dewasa. Orang dewasa adalah ya al-fahmu, ya apa namanya? Al-hifdzu ba'dal fahmi. Ya, menghafal setelah paham. Kita ini kalau mau menghafal setelah paham dulu. Berbeda sama anak-anak. Anak-anak adalah al-hifdzu qabla al-fahmi. Menghafal dulu sebelum memahami. Makanya anak-anak kadang-kadang kan kita berikan kayak syair-syair atau sesuatu yang bisa dia hafal. Nggak apa-apa menghafal dulu, baru memahaminya belakangan. Tapi beda sama kita orang dewasa. Kita dewasa itu memahami dulu, baru kemudian kita hafalkan. Ya, jadi seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Oh, sudah ada yang raise hand, silakan. Ini mungkin yang terakhir ya. Nah, pertanyaan yang terakhir. Silakan tadi yang raise hand siapa? Ya, siapa tadi yang raise hand? Masih ada? Oh, ini ada Ummu Sakhi, silakan. Mungkin S2 unmute dulu ya. Coba dibuka, apa udah bisa di-unmute? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ana izin bertanya untuk pertanyaan anak-anak ini, Ustadz. Ana dan suami memutuskan untuk anak homeschooling. Karena mengingat zaman sekarang ini begitu mengkhawatirkan menurut Ana untuk melepaskan anak-anak keluar. Karena kadang sekolah yang berbasis Islam pun seringkali tidak menanamkan moral menurut Ana. Jadi kemudian Ana banyak les online untuk anak-anak seperti tahsin, tasi, bahasa Arab, dan lain-lain. Karena keterbatasan itu, jadi Ana banyak les, sehingga Ana punya link Zoom sendiri. Seperti itu, Ustadz. Tapi Ana tuh juga bertanya, apakah sehat seperti itu anak-anak yang Ana taruh di rumah, belajar secara online, sekolah homeschooling juga, atau Ana mengantarkan anak-anak pada guru yang terbaik. Sedangkan Ana juga mencari guru yang online itu secara yang terbaik juga yang pernah Ana temui. Seperti itu. Yang kedua, Ana izin bertanya juga mengenai anak-anak tuh ketika keluar dari rumah, menurut Ana, anak-anak dibandingkan anak-anak orang lain itu seperti polos seperti itu. Ustadz, memang secara pemikiran anak-anak misalnya diajak sepupunya, ayo main monopoli, nggak mau, itu dadu, itu haram, itu judi, katanya kayak gitu. Tapi ketika jadi dia sedikit, anak tuh sampai berpikir apakah anak-anak nanti setelah berkembangnya nggak bisa bersaing ya di dunia luar seperti itu, berpikiran polos, tidak berkembang. Anak juga ada rasa ketakutan seperti itu, tapi anak yakin kepada anak-anak. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Nah, baik ya. Wa jazakillahu khair wa fiik barakallah. Pertama, mindset yang harus kita bangun adalah anak titipan dari Allah. Tugas kita adalah memelihara dan menjaga amanat tersebut semampu kita. Dan Allah udah berikan kemampuannya. Kemudian yang kedua, ya, di dalam menjaga anak-anak kita, maka kita harus bersikap ya adil. Artinya harus berangkat dari ilmu dan hikmah. Jadi kita berusaha untuk bersikap wasat, pertengahan antara sikap yang terlalu berlebihan ataupun meremehkan. Dan ini memang butuh ilmu ya, butuh pengetahuan. Karena ya kadang-kadang ada orang tua nggak sadar dia
bisa jatuh kepada perbuatan yang terlalu berlebihan, atau bisa jadi dia jatuh kepada perbuatan yang meremehkan. Sehingga di sini memang butuh ilmu. Kemudian yang ketiga, ada hal-hal yang kita mampu untuk mengaturnya, mengendalikannya, dan ada hal-hal di luar dari kemampuan kita. Di rumah, itu wilayah atau domain yang kita mampu atur. Kita bisa bersihkan dari keburukan, kita jauhkan dari kemaksiatan, kita hilangkan alat-alat musik, kita hilangkan patung-patung, gambar-gambar makhluk bernyawa yang dipajang, bisa kita lepas. Tapi kalau udah di luar rumah, nggak bisa. Yang namanya kemaksiatan, keburukan, itu akan selalu ada, dimanapun kita berada. Ya, nah karena itu kita harus memahami hal ini. Ya, nah berarti yang keempat, berangkat dari yang poin ini adalah kita harus membangun resiliensi anak, imunitas anak. Jadi kalau di dalam konsep di dalam pendidikan itu kan ada yang namanya adaptasi dan asimilasi. Adaptasi itu ya ringkasnya adalah kita berupaya untuk mengadjust, ya, artinya menyesuaikan diri kita atau diri anak kita dengan lingkungan. Itu adaptasi. Asimilasi adalah sebaliknya, kita menyesuaikan lingkungan ya agar selaras atau sesuai dengan individu tersebut. Itu asimilasi. Nah, adaptasi dan asimilasi ini dua hal yang harus ada. Ya. Ya, karena apa? Karena ini dua hal yang kita nggak bisa lepaskan di dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Kita perlu beradaptasi dan kita juga ada beberapa kondisi kita mampu untuk berasimilasi. Nah, karena itu ya kita pahami ini. Kita memiliki keterbatasan. Kita nggak bisa 24 jam mengawasi anak kita, nggak bisa. Tapi Allah yang bisa mengawasi anak kita 24 jam. Karena itu tugas kita adalah kita membersamai anak kita semampunya, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Nggak perlu terlalu khawatir, nggak perlu terlalu takut. Adapun masalah mau menyekolahkan anak, itu pilihan, opsi. Ya, karena dimanapun anak kita berada, tetap akan ada kebaikan dan ada keburukan. Resiko itu akan selalu ada. Mau dipondokkan, mau disekolahkan sekolah sunnah, mau disekolahkan sekolah negeri, mau di homeschoolingkan, semua pasti akan ada kelebihannya, ada kekurangannya. Tinggal bagaimana kita memilih sesuai dengan pengetahuan kita, ilmu kita. Ya, dan setiap pilihan kita itu pasti akan ada resiko-resikonya tentunya. Yang mana kita juga perlu untuk berusaha meminimalisir resiko-resiko yang ada. Contoh misalnya, saya punya teman, ya, dia juga seorang dai. Anaknya kalau nggak salah 5 sekarang. Yang paling tua itu perempuan. Kelima anaknya ini disekolahkan dekat sama rumahnya, di sekolah negeri. Nggak dimasukkan ke sekolah sunnah. Kenapa? Karena jauh pertama. Yang kedua mahal. Itu kata beliau ya. Tapi Masya Allah, ketika disekolahkan di sekolah negeri, ini kelima anaknya ini adalah anak-anak yang dapat mengangkat nama sekolah. Sekolahnya tuh senang, guru-gurunya senang, akhlaknya baik, ya. Kemudian juga Masya Allah, karena ibunya, uminya itu adalah hafidhah. Ini anak-anaknya ini adalah bacaan Qurannya bagus semua. Setiap lomba menang. Jadi mengangkat nama sekolah. Yang saya ingin sampaikan adalah apa? Ternyata nggak ada jaminan loh. Anak itu disekolahkan sekolah negeri nanti rusak. Nggak ada jaminan. Sebagaimana nggak ada jaminan anak disekolahkan di sekolah sunnah itu akan baik. Juga nggak ada jaminan. Juga demikian anak di homeschooling kan juga anak itu akan menjadi baik. Juga nggak ada jaminan. Siapa yang bisa menjamin? Kita nggak bisa menjamin. Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha. Ketika kita memutuskan anak kita di homeschooling kan, maka kita lihat apa kelebihannya? Kenapa? Yang pertama why dulu, kenapa? Ya, apa alasan-alasan kita? Kalau misalnya alasannya karena kita takut pengaruh buruk dan lain sebagainya, coba kita telaah lagi. Benar nggak sih alasan seperti itu? Ketakutan-ketakutan seperti itu? Kita boleh khawatir, tapi apabila kekhawatiran kita ini itu menyebabkan kita akhirnya kurang objektif, seakan-akan bahwasanya pertama, kita nganggap anak kita itu begitu lemahnya. Sehingga khawatir anak kita itu mudah dipengaruhi. Itu loh yang bisa muncul konsekuensi daripada ketakutan kita. Kita nganggap anak kita itu seakan-akan lemah banget sehingga mudah pengaruhi. Yang kedua, kita sebagai orang tua ternyata kurang percaya diri. Athiqatu binafs. Tentunya dengan memohon pertolongan Allah pastinya.
Artinya kita itu merasa nggak pede gitu loh, membiarkan anak kita itu berada di lingkungan luar. Nah, ketiga, bahayanya adalah sadar nggak sadar ketika kita ingin menyelamatkan anak kita dari keburukan-keburukan yang ada di dunia luar, itu malah menyebabkan kita itu menghilangkan resiliensi dia, kekuatan dia, ketegaran anak kita. Karena yang namanya anak, dia harus sudah dilatih menghadapi kebaikan dan keburukan, menghadapi keberhasilan dan kegagalan, menghadapi kebahagiaan dan kesedihan. Itu harus belajar dia menghadapi semua itu. Karena selama kita hidup, siklus itu akan senantiasa terus kita alami gitu loh. Dan ini juga harus kita ajarkan kepada anak kita agar dia ready, siap. Makanya metode Islam yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah, juga Allah sudah hadirkan figur-figur yang luar biasa seperti Luqman. Itu bagaimana Luqman mendidik anaknya itu bisa membangun imunitas. Sehingga anak itu memiliki imun yang kuat menghadapi dunia-dunia yang buruk di luar. Dan ini sebenarnya sudah saya sampaikan ya, bagaimana membangun imunitas anak agar anak tidak rusak di lingkungan luar ya. Itu nanti mungkin detailnya bisa dibuka di channel saya, di YouTube saya ya. Bukan di YouTube saya, tapi di Instagram saya ya. Karena Anda di-sharekan di mana? Di YouTube, di IG TV ya. Nah, jadi di situ agar anak tidak rusak di dunia luar. Ya. Nah, jadi di situ saya berikan ada 4 langkah yang disingkat dari imunitas itu sendiri. I-nya iman, ya, dari kata imunitas, I-nya iman, M-nya muraqabatullah, ya. Kemudian U-nya ini apa namanya? Tiba-tiba saya lupa ya. Ya, I-nya iman, M-nya muraqabatullah. Kemudian U-nya adalah saya lupa kalau nggak salah usaha ya. Ya, kemudian N-nya itu nasihat ya. U-nya uswah hasanah, N-nya nasihat ya. Kemudian imunitas ya, IMUN, I-nya ini saya tiba-tiba nggak hadir ya di dalam ingatan saya. Itulah makanya yang jadi istilahnya. Nah, I-nya kita ajarkan ibadah seperti Luqman itu mengajarkan kepada anaknya ya bunayya aqimis shalah. Kemudian T-nya tasfiyah wa tarbiyah, A-nya amar ma'ruf nahi mungkar, S-nya sabar. Nah, itu sebenarnya metode yang kita sarikan dari metodenya Luqman alaihissalam ketika mendidik anaknya agar membangun imunitas anaknya. Jadi ya terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita ingin mendidik anak kita, maka sejatinya kita itu ingin ibaratnya membangun. Namanya membangun itu yang pertama kali kita bangun adalah pondasi. Nah, juga sama di dalam mendidik anak itu yang kita bangun pondasinya dulu, akidahnya dulu, tauhidnya dulu. Ya. Dan memang kita nggak bisa pungkiri, tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak kita itu di rumah. Pendidikan akidah, pendidikan karakter, pendidikan akhlak itu di rumah, bukan di sekolah. Kita nggak pungkiri. Ya, sekolah itu adalah mitra kita, partner kita sebagai orang tua. Karena kita nggak bisa memfasilitasi anak kita semuanya. Kita memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan. Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan ini, kita berta'awun kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bekerjasamalah kalian di dalam perbuatan kebajikan dan takwa. Mendidik anak termasuk perbuatan kebajikan dan takwa. Kita perlu ta'awun kerjasama. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang kita percayai. Dengan institusi atau lembaga yang kita percayai, yaitu sekolah ataupun guru. Berarti menyekolahkan anak itu sejatinya bukan menitipkan anak, tapi kita sama-sama kerjasama, bermitra, partnership di dalam mendidik anak kita. Itu konsepnya. Adapun pilihan mau homeschooling, mau mondok, mau PKBM, mau sekolah negeri, sekolah swasta, atau apapun itu pilihannya, maka itu bagian dari pilihan orang tua. Itu suatu hal yang nggak ada masalah gitu loh. Ya, semuanya kembali kepada tujuannya, kembali kepada maksudnya, kembali kepada kebutuhannya, kembali kepada kondisi.
Ya. Nah, karena itu makanya kita nggak bisa takmim, nggak bisa generalisir, harus ini, harus itu. Semuanya kembali kepada masing-masing kita. Hanya saja ya perhatikan, kalau kita memutuskan untuk homeschooling, maka perhatikan dulu why-nya dulu. Alasan kita, udah benar nggak sih alasan kita? Coba kita telaah. Setelah itu baru what? Apa yang akan kita, maksudnya secara fundamental ya, kita harus tahu dulu apanya dulu. Ya, baru kemudian setelah itu konsep yang berikutnya, ya where, di mananya, when, di mana, who, siapa, sampai how-nya, bagaimananya, ya how to-nya. Itu hal-hal yang perlu kita persiapkan. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Ya, insya Allah kita bersua lagi di pertemuan kita berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.